warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Universitas Patimura Ambon. Saat ini saya akan melaksanakan UKIN atau uji kinerja yang membuat atau dalam bentuk video pembelajaran. Berikut ini formulir pendaftaran yang akan saya gunakan selama proses pembuatan video pembelajaran. Nah, untuk materinya hari ini saya akan sampaikan di kelas itu mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, untuk lebih jelaskan, silahkan disimak video berikut. Terima kasih. Kita masih dipertemukan untuk pembelajaran di pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran, apakah hari ini kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran di pagi hari ini? Silakan dipersiapkan alat tulis ataupun buku yang kalian gunakan, kerapian kelasnya. Nah, itu harus diperhatikan semua ya selama proses pembelajaran berlangsung. Ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih buat ketua kelas yang sudah memimpin doa di pagi hari ini. Nah, sebelum kita jauh melangkah dalam pembelajaran ini, ada baiknya saya dulu mengecek kehadiran kalian ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Tidak. Hadir semua ya? Oke. Saya coba cek dulu ya. Enis? Hadir, Sir. Oke. Gabriela? Hadir, Hadir Sir. ya. Kemudian Rama Pasha? Hadir, Sir. Oke. Komang Sita? Hadir, Sir. Oke. Dea Yasari? Iwan Gilberto, Valencia Dastra, Queen Cecilia, Sarah, kemudian Nimaderai Arini, kemudian Yudi Christian. Semuanya sudah saya panggil namanya ya? Sudah, Sir. Apakah dari kalian ada yang tahu tidak? Ada berapa agama yang diakui di Indonesia saat ini? Dasar. Ya. Menurut saya, agama yang
dengan kebebasan memeluk agama merupakan hak asasi manusia yang selayaknya harus dijaga oleh negara dengan menjamin pemeluk agama dan peribadatan berjalan dengan baik. Ya, terima kasih Naya. Itu ya dikatakan temanmu. Ternyata di Indonesia ini ada berbagai macam agama yang diakui oleh negara hingga saat ini. Nah, untuk kira-kira ada yang mau menyampaikan tidak pengalaman atau ceritanya ketika belajar materi sebelumnya? Ada yang mau menceritakan pengalamannya? Oke, Enix, silakan Enix. Ternyata dari masuknya kebudayaan dan agama Hindu-Buddha itu tidak bisa lepas dari teori masuknya ajaran agama Hindu-Buddha seperti teori Vaishya, Kshatriya, dan arus balik. Setiap teori-teori tersebut itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tetapi semua teori tersebut memiliki bukti-bukti yang konkret sehingga semuanya dapat dilakukan. Oke. Baik, terima kasih Enix ya untuk menceritakan pengalamannya menerapkan materi yang pertemuan sebelumnya. Berarti ada yang bisa menyimpulkan kita minggu lalu belajar materi tentang apa? Oke, silakan. Seperti yang dikatakan Enis tadi, materi kita minggu lalu yaitu mengenai masuknya teori-teori Hindu-Buddha ke Nusantara. Oke, baik, terima kasih ya untuk mengenai materi kita minggu lalu yaitu mengenai teori-teori masuknya Hindu-Buddha. Nah, untuk pertemuan saat ini seperti yang saya tampilkan di slide PowerPoint yang ada di fokus ini, itu mengenai kerajaan-kerajaan besar pada masa Hindu-Buddha. IPK-nya, indikator pencapaian kompetensi, itu dimulai dari 3.3.3 menganalisis bagaimana kondisi politik, sosial, ekonomi kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian yang kedua 3.4 menganalisis bagaimana kerajaan-kerajaan ini mengalami kerusuhan. Nah, untuk keterampilannya itu kalian nanti akan mempresentasikan bersama kelompok tentang hasil telaah kerajaan Hindu-Buddha dari hasil diskusi kelompok di depan kelas. Kemudian yang 4.3.4 menyajikan informasi ya tentang kerajaan Hindu-Buddha pada kehidupan masa lalu dalam bentuk tulisan sejarah. Nah, untuk tujuan pembelajarannya saya bersama kalian mengamati tayangan video. Nanti akan saya tampilkan video pembelajaran. Diharapkan mampu mempresentasikan hasil telaah serta menyajikan hasil diskusi tentang informasi kerajaan Hindu-Buddha pada masa lalu dalam bentuk artikel di keterampilannya. Kemudian disimpan pada Google Classroom bersama setiap kelas dengan mengembangkan karakter percaya diri, disiplin kepada peserta. Ini tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan saat ini. Nah, saya ingin tanya ke kalian, ketika kalian mendengar kata kerajaan, apa yang ada di benak pikiran kalian ketika mendengar yang namanya nama kerajaan? Oke, silakan. Jadi menurut saya kerajaan itu adalah sebuah pemerintah yang dipimpin oleh raja ataupun ratu yang mereka mewarisinya lewat dari pernikahan maupun kelahiran mereka. Oke, baik. Ya, itu yang dikatakan teman-teman. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya Oke, silakan. di Indonesia sendiri ada 3 jenis kerajaan yang besar, yakni kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, dan kerajaan Islam. 3 jenis kerajaan ini mempunyai ciri khas dan mempunyai sistem masing-masing. Oke, baik. Terima kasih ya. Nah, untuk model pembelajaran hari ini yang kita pakai dalam proses pembelajaran yaitu menggunakan model kalian akan saya bagi kelompok nanti, ya kan? Kelompok
classroom sebelumnya. Silakan. Dan disesuaikan dengan kerajaannya masing-masing. Silakan ya. LKPD-nya, nanti ini kalian diskusikan masalahnya yang ada di LKPD, ini kalian diskusikan, kemudian nanti kalian presentasikan di depan kelas. Nah, kelompok satu mana kelompok satu? Oke, yang kelompok satu ya. Oke, kelompok dua mana? Oke, ini kelompok dua. Oke, kemudian kelompok tiga mana? Oke, ini ya. Baik, untuk menambah fokus kalian, nah, saya akan coba memotivasi kalian melalui satu permainan, ya kan? Nah, silakan semuanya berdiri dulu. Nah, silakan semuanya berdiri. Oke. Biar lebih fokus kalian mengenai contoh tadi itu. Nah, saya akan coba melatih
hasil diskusi kelompok kami yaitu mengenai Kerajaan Sriwijaya. Lokasi dan tahun berdiri. Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dabuta yang Sriwijaya Naka pada abad ke-7 dan terletak di tepian Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Poin kedua yaitu analisis kondisi politik. Kondisi politik di Kerajaan Sriwijaya yaitu dipimpin oleh seorang maharaja dari dinasti Sailendra yang memerintah secara mutlak. Raja pertama yang dikenal adalah Dabuta yang Sriwijaya Nasa. Poin ketiga yaitu analisis kondisi sosial ekonomi. Kehidupan ekonomi masyarakat di Kerajaan Sriwijaya ditandai dengan kegiatan perniagaan di Selat Malaka yang menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan besar dari perniagaan dengan India dan Cina. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya mungkin dari teman-teman kelompok lain ada yang ingin menanggapi dan memberikan pertanyaan, dipersilakan. Seperti atas nama saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Jadi saya sempat baca artikel katanya Kerajaan Sriwijaya ini baru dikenal oleh masyarakat modern dari abad ke-20. Itu kenapa ya? Alasannya sehingga dia baru dikenal Kerajaan Sriwijaya ini pada abad ke-20. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2. Di sini saya akan mencoba menjawab mengapa hal tersebut bisa terjadi. Karena pada abad ke-20 Kerajaan Sriwijaya itu wilayahnya hampir mencakup seluruh Nusantara. Kemudian Kerajaan Sriwijaya juga pada saat itu menjadi pusat tempat pembelajaran agama Buddha. Sekian jawaban dari saya. Semoga bisa dimengerti. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bisa Oke, itu tadi ya presentasi dari kelompok Kerajaan Sriwijaya. Itu tadi pertanyaan temanmu, kenapa di abad ke-20 itu Kerajaan Sriwijaya dikatakan sudah modern? Karena pada saat itu puncak jaya-jayanya Kerajaan Sriwijaya itu di abad ke-20. Wilayahnya sampai ke Vietnam saat itu, wilayahnya sampai ke Kamboja saat itu, ya kan? Dan saat itu Sriwijaya menjadi pusat ajaran agama Buddha Asia Tenggara saat itu. Jadi orang-orang kalau belajar agama Buddha itu datang ke Sriwijaya saat itu, ya. Jadi tepuk tangan buat kalian semua dulu. Oke, silakan kelompok 3 untuk Kerajaan Kediri dan Singosari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jadi pada hari ini saya dari kelompok 2 Gabriela Stefani dan teman saya Enik Trisya. Kali ini kita akan menjelaskan tentang Kerajaan Kediri dan Kerajaan Singosari. Enik Trisya, saya persilakan duluan. Kita akan membahas kerajaan seperti yang dibilang Gaby tadi, Kerajaan Kediri dan Singosari. Yang kita akan bahas itu lokasi dan tahun berdiri yang pertama, lalu coraknya, yang ketiga analisis politiknya, yang keempat analisis kondisi sosial ekonomi, yang terakhir faktor lingkungan. Untuk Kerajaan Kediri sendiri, lokasi dan tahun berdirinya itu dimulai pada abad ke-11, tepatnya 1045 Masehi. Kerajaan ini berpusat di Danau Putra Kediri, Jawa Timur, di Nusantara, Indonesia. Selanjutnya untuk coraknya, ini kira-kira coraknya Kerajaan Kediri itu bagaimana? Oh, ternyata corak Kerajaan Kediri itu dari corak agama Hindu. Corak ini dan Kediri ini itu didirikan oleh Sri Samarawujaya pada tahun 1045 Masehi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis politik. Jadi puncak pemerintahan kejayaan Kediri ini itu pada pemerintahan Raja Jayabaya. Pada masa ini, kalau teman-teman
Jayabaya dikenal sebagai pujangga serta raja yang bijaksana. Siapa tahu teman-teman ada yang mau jadi raja harus bijaksana. Halo guys. Ayo. Jayabaya yang terkenal adalah Jangka Jayabaya yang berisi tentang ramalan masa depan Jawa pada masa keemasannya kembali. Lalu yang dari itu saya akan menjelaskan tentang raja-raja yang pernah memerintah kerajaan negeri. Yang pertama itu ada Jayawasa pada tahun 1104 Masehi, lalu yang kedua ada Bangkeswara, dan yang ketiga ada Jayabaya, yang keempat ada Sarweswara, yang kelima ada Aryaswara, yang keenam ada Sriganda, yang ketujuh ada pasukan beras. Selain pertanian, masyarakat di sana juga melakukan perdagangan. Perdagangan yang dijual itu contohnya kayak emas, perak, gading, dan kayu. Jadi itu penjelasan tentang kerajaan Kediri dan kerajaan Singasari. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang kita sampaikan pada hari ini. Sekian presentasi kami dan terima kasih. Oke, jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Jika mungkin ada tambahan atau kritik dan saran, saya sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Oke, kalau gitu kepada Rama dari 21 saja. Berdasarkan materi yang kalian presentasikan, agama apakah yang dianut oleh Singasari? Baik, kepada Enik silakan menjawab pertanyaan dari Rama. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaan dari teman kita Rama. Pertanyaan ini bagus sekali ya. Sebenarnya saya juga cukup penasaran sama agamanya yang dianut oleh orang-orang yang hidup di kerajaan pada masa kerajaan Singasari. Kurang lebih seperti yang saya ketahui dan saya cari-cari, orang-orang yang hidup pada zaman kerajaan Singasari ini menganut ajaran agama masih murni sekali, ajaran agama Buddha. Jadi belum ada itu terkontaminasi ajaran agama lain, belum masuk mereka ke Indonesia. Demikian. Sekian, apakah jawaban dari Enik dapat diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Bisa dipahami. Jadi tepuk tangan untuk teman-teman kalian hari ini. Silakan kelompok yang presentasi kembali ke tempatnya. Oke. Terima kasih, Ya, Sir. sama-sama. Oke, jadi ya mengenai dari materi hari ini mengenai kerajaan-kerajaan yang besar pada masa Buddha, baik yang bercorak Hindu maupun yang bercorak Buddha. Kalian kan sudah bisa paham dari LKPD itu siapa rajanya, bagaimana sistem politiknya, bagaimana kehidupan sosial dan budayanya. Nah, untuk sesi terakhir ini, coba kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing seperti sedia kala. Silakan. Oke, jadi dari materi tadi mengenai kerajaan-kerajaan Hindu Buddha dari semua kerajaan di kelompokmu, apakah ada dari yang kalian yang bisa menyimpulkan untuk materi pembelajaran tentang kerajaan Hindu Buddha? Saya, Sir. Silakan. Baik, pertama-tama terima kasih atas kesempatannya, Sir. Baik, dari pembelajaran dari awal hingga akhir kali ini, saya dapat menyimpulkan bahwa munculnya pemerintahan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu Buddha itu tidak terlepas dari kebudayaan India. Nah, dapat disimpulkan lebih lanjut kalau misalkan kebudayaan India itu bersentuhan dengan kebudayaan Indonesia. Nah, persentuhan kebudayaan ini itu disebabkan oleh adanya interaksi atau hubungan antara orang-orang yang ada di India dan orang-orang yang ada di Indonesia ataupun sebaliknya. Nah, hubungannya ini itu pasti awalnya dimulai dari perdagangan sehingga kebudayaan India itu masuk ke Indonesia. Begitu saja yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Terima kasih buat kesimpulannya dan tepuk tangan buat kalian semua. Nah, untuk mempermantap pemahaman materi kalian tentang kerajaan Buddha, nah, di bagian ini saya akan coba melakukan evaluasi dalam bentuk tes formatif berbentuk kuis ya. Jadi kuisnya itu silakan kalian akses di Google Classroom
Silakan diisinya jawabannya itu soal pilihan ganda sebanyak 10 nomor tentang kerajaan-kerajaan Buddha. Silakan dikerjakan dimulai dari sekarang. Dikerjakan secara asinkronus, artinya biarpun kalian di rumah atau di mana, ini bisa kalian kerjakan itu melalui Google Classroom ya. Nanti tugasnya saya posting. Tugasnya itu adalah memuat tentang poin-poin yang ada di LKPD, membuat artikel ya. Artikelnya itu harus berisi lokasi dan tahun keruntuhan kerajaan-kerajaan Hindu Buddha tersebut, kemudian corak agamanya, kerajaan itu agamanya apa, kemudian kondisi politiknya bagaimana, kondisi sosial ekonomi bagaimana, dan faktor yang membuat kerajaan itu mengalami keruntuhan seperti apa. Kalau sudah selesai artikelnya, silakan kalian upload di Google Classroom. Di situ sudah ada serbuan tempat untuk kalian mengupload tugas tersebut. Bisa dipahami semuanya nih ya? Bisa, Sir. Baik, terima kasih. Oke, untuk materi pertemuan kita minggu depan itu mengenai akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha yang ada di Nusantara. Jadi silakan dipelajari, modul nanti akan saya beri lagi di Classroom. Nanti silakan kalian pelajari untuk bekal kalian di pertemuan berikutnya, gitu ya. Jadi sebelum kita mengakhiri proses kegiatan pembelajaran di pagi hari ini, tadi kan diawali dengan doa. Sekarang kita akhiri juga dengan doa. Silakan ketua kelas untuk menutup kegiatan ini dengan berdoa. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sekian pertemuan kita di pagi hari ini. Saya akhiri. Selamat pagi menjelang siang. Om Santi Santi Om. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera.